Hai semua, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Mehnas and Family. Di video kali ini saya mau buat kue brudel kukus. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Mehnas and Family. Tekan tanda loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah untuk mengadon, masukkan 1 butir telur, pastikan telurnya masih segar ya teman-teman. Kemudian tambahkan 130 gram gula pasir, tambahkan 265 gram santan. Untuk penggunaan santan ini boleh pakai santan segar maupun santan instan ya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, tambahkan 100 gram margarin cair. Nah, ini untuk margarinnya pastikan sudah di suhu ruang ya teman-teman. Untuk proses pencairan margarin, usahakan jangan sampai terlalu matang ya teman-teman. Tidak yang sampai bening, cukup sampai kuning seperti ini saja. Kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur merata. Cukup dengan whisker saja ya, tidak perlu pakai mixer. Kemudian ini kita tambahkan lagi dengan tepung terigu 250 gram. Nah, untuk penggunaan tepung ini bisa dicampur ya teman-teman, atau pakai tepung terigu yang serbaguna atau protein sedang. Jika dicampur dengan tepung terigu protein tinggi, untuk komposisinya mungkin bisa 50-50% ya teman-teman, atau sesuai selera saja. Lalu lanjut ini kita aduk kembali hingga tercampur merata. Pastikan adonannya licin dan tidak ada bahan yang menggumpal. Jika sudah tidak ada bahan yang menggumpal, masukkan 1 sendok teh ragi. Untuk penggunaan ragi, mereknya bebas aja ya teman-teman. Yang penting pastikan raginya masih baru dan aktif. Setelah semua bahan tercampur merata, adonannya kita tutup dan kita istirahatkan lebih kurang 15 menit. Adonannya boleh kita tutup dengan plastik wrap atau menggunakan serbet bersih. Nah, ini sudah 15 menit. Itu kelihatan adonannya ada gelembung-gelembungnya ya. Ini berarti ragi yang digunakan masih aktif. Nah, untuk tandanya, adonan ini terasa lebih ringan ketika diaduk. Untuk langkah selanjutnya, kita ambil 6 sendok makan adonan. Ini bisa kita bungkus dengan piping bag. Kemudian sisihkan. Lalu ambil 1 sendok adonan lagi. Kemudian beri 1 tetes pewarna merah. Aduk hingga tercampur merata, kemudian masukkan ke dalam piping bag, lalu sisihkan. Kemudian ini adonan utamanya. Kita beri pewarna hijau secukupnya ya. Teman-teman juga boleh menggunakan pasta pandan. Jika warnanya sudah tercampur merata dan sudah sesuai keinginan, ini kita masukkan juga ke dalam piping bag. Tujuannya agar gampang untuk menuangnya nanti ke dalam cetakan ya teman-teman. Jadi ini ada 3 bagian adonan yang sudah kita masukkan ke piping bag. Kemudian siapkan cetakan untuk menuang adonannya. Untuk penggunaan cetakan ini sesuai keinginan saja ya. Saya memakai 2 jenis cetakan di sini. Saya pakai tin wall yang kapasitas 200 ml, kemudian memakai cup puding 50 ml. Untuk adonan yang pertama kita tuang itu adonan yang berwarna hijau. Ini kita menuangnya hanya separuhnya saja ya teman-teman, jangan sampai penuh. Karena kue ini nanti akan mengembang. Ini kita lakukan hingga semua cetakan terisi adonan hijau. Jika semua cetakan sudah terisi, kemudian kita tuangkan adonan berwarna kuning. Untuk adonan kuning, ini hanya kita isi separuh dari permukaannya aja ya teman-teman. Biar ini nanti kelihatan motifnya. Jika semuanya sudah terisi adonan kuning, sekarang kita buat motif. Untuk caranya kita bisa menggunakan lidi atau tusuk sate seperti ini ya. Lalu kita putar-putar di antara kedua warna adonannya. Ini kelihatan sudah membentuk seperti motif atau rerumputan. Lanjut sekarang kita tuang adonan merahnya. Nah, ini untuk membentuk
motif bunga ya teman-teman. Motif bunganya ini sesuai kreasi masing-masing aja ya teman-teman. Saya bikin untuk satu cetakan itu, untuk yang kecil cukup satu bunga saja. Sedangkan cetakan tenol yang ukuran 200 ml ini ada beberapa bunga. Kemudian biar bunganya makin mirip dengan bunga mawar, kita celupkan tusuk sate di pewarna merah yang tidak dicampur dengan apapun ya. Jangan terlalu banyak karena nanti hasilnya akan mengembang dan akan terlihat kurang rapi. Ini hanya pewarna merah yang tidak dicampur dengan apapun. Kemudian kita putar-putarkan di adonan warna merah. Nah, ini kelihatan seperti kuncup mawar ya teman-teman. Nah, perlu saya ingatkan untuk titik-titik merah ini usahakan jangan terlalu dekat karena ini nanti akan mengembang. Jika terlalu dekat maka dia akan menyatu dan motif bunganya jadi tidak kelihatan ya teman-teman. Nah, jika ini sudah selesai semuanya, sekarang kita mau buat tangkainya ya atau batangnya. Untuk caranya sama seperti yang pewarna merah tadi. Kita celupkan lidi atau tusuk sate di pewarna hijau tua. Kemudian kita bentuk seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah terbentuk seperti kelopak dan tangkainya ya. Untuk warna hijaunya ini pewarna hijau tua ya teman-teman. Setelah semuanya dikasih motif bunga seperti ini, kemudian adonan ini kita tutup dengan serbet bersih dan akan kita istirahatkan selama lebih kurang 45 menit ya teman-teman. Setelah 45 menit, adonan ini siap untuk dikukus. Jangan lupa didihkan air kukusan pada menit ke-35 saat mengistirahatkan adonan. Nah, ini adonannya sudah diistirahatkan 45 menit dan air kukusannya juga sudah ready. Sekarang langsung saja kita kukus. Kukus adonan sekitar 15 menit atau hingga matang. Gunakan api sedang. Jika teman-teman menggunakan tutup panci yang datar atau yang tidak terlalu cembung seperti punya saya, itu bisa dialas dengan serbet bersih ya teman-teman. Tujuannya agar tidak ada uap air yang menetes. Jika ada uap air yang menetes, ini nanti bakalan seperti ini ya. Adonannya akan kurang mengembang. Sebenarnya dia tidak bantet, tapi adonannya akan kempes seperti ini di bagian tengahnya atau di tempat tetesan airnya. Nah, ini sudah 15 menit dan kuenya sudah matang. Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Tunggu hingga kuenya dingin sebelum mengeluarkan dari cetakan. Nah, ini brudelnya sudah selesai. Tampilannya sangat cantik dan menarik. Untuk motif bunganya ini kelihatan cantik sekali ya teman-teman. Tidak ada yang menyatu. Dan paduan warnanya sangat menarik sekali. Nah, ini kelihatan. Ini untuk adonan yang kena tetesan air, sedangkan yang ini tidak. Nah, setelah dilihat dari permukaan sisi-sisinya, ini tidak ada yang bantet sebenarnya teman-teman. Cuman karena kena tetesan air, seperti dia kempes begini. Nah, jadi saran saya jangan sampai tidak menggunakan serbet bersih untuk penutup kukusannya ya. Untuk mengeluarkan kuenya dari cetakan ini cukup gampang ya. Jadi jika kita menggunakan cetakan tin wall seperti ini, tidak perlu kita olesi dengan margarin atau minyak makan karena ini permukaannya sudah licin ya teman-teman, dan ini dijamin tidak akan lengket. Nah, ini sangat gampang untuk mengeluarkannya ya. Sekarang saya mau cobain. Ini kelihatan dari teksturnya sangat lembut. Kemudian ini gembul banget ya. Bagian permukaannya kelihatan licin dan glowing seperti ini. Dan ini kelihatan mengembang sempurna ya teman-teman. Bismillah. Ini enak banget. Rasa manisnya pas, kemudian ada gurih-gurihnya. Ini nggak bikin seret di mulut ya. Jadi ini nggak bikin enak dan ngebosenin. Jadi kue ini sangat recommended untuk diriku maupun untuk cemilan sehat keluarga tercinta di rumah. Sangat gampang kan teman-teman bikinnya? Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ide jualan teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Assalamualaikum.